Berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesha dan Kak Desi. Yeay. Kak Kesha. Iya. Gimana kalau sebelum kita mulai ibadah, kita main tebak-tebakan dulu? Wah, boleh Kak, pasti seru banget ya. Iya dong. Tapi tebak-tebakan apa Kak Desi? Apa ya? Gimana kalau kita tebak-tebakan tokoh Alkitab? Oke, tapi jangan susah-susah ya. Siap, tenang aja. Nah, teman-teman juga ikutan ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Aku seorang pengikut Yesus. Aku suka sekali menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Oke. Banyak yang tidak menyukai aku. Siapa ya? Mereka melempari aku dengan batu. Hah? Siapakah aku? Aku tahu. Aduh, salah nggak ya? Aku coba ya. Stefanus. Bener nggak? Jawaban teman-teman apa nih? Bener nggak ya? Kalau yang jawab Stefanus berarti jawabannya benar. Yeay! Wah, hebat Kak Kesha. Teman-teman jawab apa nih? Pasti bener juga kan? Iya, soalnya kan luar suka biasa. dengerin cerita firman Tuhan ya. Betul sekali Iya. Kak Desi. Oke, nah teman-teman sudah selesai tebak-tebakannya. Ya, Sekarang udah. kita mau siap-siap untuk memuji Tuhan. Oke. Yuk kita mulai dalam doa ya Kak Desi. Iya. Oke teman-teman, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang seminggu dan hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan semangat. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Yang semangat. Teman-teman, kita mau sama-sama bersemangat naikkan pujian ini. Aku berani tampil beda. Dalam nama Yesus, saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Shalom teman-teman. Yuk kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku
seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus, aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus, aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Shalom teman-teman semua, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Oh, ada beberapa yang sakit ya? Oke, nanti kita berdoa ya. Oke. Nah, teman-teman, semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya? Yuk, kita mau berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus tolong kita, supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mungkin saat ini Bapa, ada beberapa anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan Yesus yang baik, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, tolonglah, jamahlah, sembuhkanlah, pulihkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mungkin mereka dalam keadaan sakit, tapi mereka tetap rindu Tuhan untuk boleh datang, bersama-sama beribadah, meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, sehingga kami ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati Tuhan. Selama firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus yang memimpin hidup kami, menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, teman-teman, tetap semangat untuk belajar firman Tuhan ya. Oke, minggu ini ya kita akan sama-sama belajar tentang ucapan bahagia yang ke-8. Susah nih Kak Vita tangannya. Ke-8 dan ke-9 teman-teman. Wah, digabung ya Kak? Iya, digabung. Kenapa digabung ya? Nah, nanti ya, bentar. Nah, kita akan belajar ucapan bahagia yang ke-8 dan ke-9. Ini adalah bagian yang terakhir dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit tentang ucapan bahagia ya teman-teman. Tuhan Yesus itu bicara banyak hal, tapi mengenai ucapan bahagia ada 9 ya. Dan minggu ini kita mau bahas yang ke-8 dan ke-9. Jadi bagian terakhir dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit tentang ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, Kak Vita mau tanya dulu, siapa yang sudah hafal ya ucapan bahagia dari yang pertama sampai yang terakhir? 7. Siapa? Ayo. Sudah hafal belum? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Oke, kita sama-sama ingat lagi ya. Yang pertama, coba berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Betul. Yang kedua, berbahagialah orang yang
berduka cita. Betul. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Hebat. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya. Oke, yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, minggu kemarin masih ingat dong ceritanya. Oke. Nah, siapa yang hafal? Wah, hebat, semuanya sudah hafal. Oke. Nah, teman-teman jangan cuma dihafal, harus dilakukan ya. Oke. Nah, yang minggu ini adalah ucapan bahagia ke-8 ya. Ke-8 dulu ya, teman-teman ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ucapan bahagia yang ke-8 apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan ucapan bahagia yang ke-9 adalah berbahagialah kamu jika karena aku di sini adalah Tuhan Yesus ya teman-teman. Jika karena Tuhan Yesus kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Wah, ucapan bahagia yang ke-8 dan yang ke-9 ini kenapa Kak Vita sampaikan digabung gitu atau bersamaan? Karena intinya adalah sama teman-teman ya. Sama-sama tentang berbahagialah orang yang dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, nah teman-teman tahu nggak apa sih artinya aniaya itu? Wah, apa ya Kak? Kayaknya pernah dengar pasti. Mungkin untuk teman-teman yang sudah sekolah, yang sudah di kelas Daud, yang sudah besar ya kan, bisa searching di Google atau di Google ya, bisa googling ya, bisa searching di Google ya kan. Apa sih arti kata aniaya? Coba apa ya? Udah dapat? Apa artinya? Ya, aniaya itu ternyata berarti satu perbuatan yang bengis. Seperti penyiksaan, penindasan, pembulian, atau perbuatan yang keji, yang jahat ya teman-teman. Wah, aniaya itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat, satu perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan pastinya ya. Nah, perbuatan ini seharusnya tidak boleh dilakukan terhadap sesama kita, terhadap orang lain ya. Tapi mengapa firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya? Kok dianiaya, dilakukan tidak baik, dilakukan dengan jahat, dilakukan dengan bengis, dia disiksa atau dihina atau difitnah atau dibully. Kok disebut berbahagia? Apakah ada? Teman-teman senang nggak ketika dibully sama temannya? Enggak ya. Memang enak dibully Kak? Enggak Kak. Aku nggak suka. Aku sedih. Ya kan? Ada teman-teman yang happy gitu ketika disakiti atau dipukuli atau dibuat luka sama teman-temannya. Oh, nggak ada ya Kak. Masa kok disakiti senang, disakiti happy? Nggak ada itu ya. Kalau secara normal ya nggak ada ya Kak Vita, ini gimana sih? Jadi sebenarnya apa sih maksud kebenaran firman Tuhan ini? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, ada banyak alasan orang itu nggak suka ya sama kita. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Ada banyak alasan orang tuh benci sama kita, ya kan? Nah, mungkin mereka nggak suka dengan apa yang kita punya, atau mereka nggak suka dengan apa yang kita lakukan, atau mungkin mereka membenci kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang pernah mengalami seperti itu, teman-teman? Boleh sharing? Boleh ya, ditunggu ya. Nah, teman-teman, Kak Vita ya ada video nih ya, video tentang seorang
tokoh Alkitab. Wah, bernama Stefanus. Nah, pasti teman-teman pernah dengar nih ya. Nah, dari video ini teman-teman bisa mendapatkan nih gambaran ya mengenai berbahagia orang yang dianiaya oleh karena Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Nah, dari video ini teman-teman juga bisa melihat dan setidaknya mengerti, oh seperti itu ya ternyata ya maksud dari dianiaya oleh sebab kebenaran. Teman-teman mau lihat kan? Oke, kita saksikan sama-sama ya. Teman-teman, adakah di antara teman-teman yang mau dibenci oleh orang lain? Pasti tidak ada, kan? Tapi terkadang hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada anak-anak yang dibenci karena nakal, tetapi ada juga anak-anak yang dibenci karena melakukan hal yang benar. Bahkan ada anak yang dibenci temannya karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Pernahkah kamu mengalami hal tersebut? Nah, cerita Alkitab hari ini mengisahkan tentang Stefanus. Stefanus adalah seorang pengikut Kristus, salah satu diaken mula-mula di Yerusalem. Ia dibenci dan dituduh menghina Allah karena ia percaya kepada Yesus. Akibatnya, ia diseret ke pengadilan agama. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita simak kisah berikut ini. Setelah terpilih menjadi pelayan Tuhan, Stefanus diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan untuk melakukan segala macam tanda ajaib di antara orang banyak. Tetapi beberapa orang mulai berdebat dengan dia. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang bernama Libertini. Sebenarnya mereka ini adalah penduduk Yerusalem yang datang dari kota Kirene, kota Alexandria, provinsi Kilikia, dan provinsi Asia. Tetapi tidak satu pun dari mereka bisa menang dalam perdebatan itu. Karena Stefanus berbicara dengan penuh hikmat oleh pertolongan Roh Kudus. Akhirnya anak-anak, mereka menyogok beberapa orang supaya berbohong dengan mengatakan, kami mendengar Stefanus menghina Musa dan Allah. Nah, dengan begitu mereka mempermainkan orang banyak dan juga para pemimpin Yahudi serta ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menangkap dan membawa Stefanus serta menghadapkannya ke sidang mahkamah agama. Dan mereka menghadirkan saksi-saksi palsu. Mereka berkata, dia selalu menghina rumah Allah ini dan hukum Taurat juga. Karena kami sudah mendengar, dia berkata bahwa Yesus dari Nazaret itu akan membinasakan rumah Allah ini dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan Musa kepada kita. Nah, pada waktu semua orang yang duduk di dalam sidang itu memandang Stefanus, mereka melihat wajahnya memancarkan kemuliaan Allah seperti wajah malaikat. Anak-anak, tahukah kamu mengapa Stefanus dibenci dan dituduh menghina Allah dan Musa? Meskipun ia tidak melakukan hal yang jahat. Inilah cara iblis untuk menghentikan pekerjaan Allah pada waktu itu. Seandainya kamu dibenci oleh orang lain seperti Stefanus, karena kamu adalah orang yang percaya kepada Yesus, jangan takut. Tuhan pasti menolongmu. Doakanlah orang yang membenci kamu, supaya ia percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman bisa menaikkan doa berkat bagi orang-orang yang sudah menyakitimu, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Oke, gimana teman-teman? Sudah menyaksikan videonya dengan baik kan? Tentang siapa?
Stefanus ya, Bapak Stefanus ya teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Apa yang terjadi terhadap Bapak Stefanus teman-teman? Wow, ya, luar biasa ya Bapak Stefanus ini ya teman-teman ya. Dia itu sudah apa? Diperlakukan seperti apa? Iya, diperlakukan dengan begitu brutal, ya, begitu jahat, ya, begitu bengis, ya, tidak bagus, tidak baik, diperlakukan dengan kasar sekali, ya. Tapi apa yang Bapak Stefanus perbuat? Apa yang Bapak Stefanus lakukan? Apakah Bapak Stefanus melawan? Apakah Bapak Stefanus menyimpan dendam? Wah, tidak ya teman-teman. Bahkan Bapak Stefanus, apa yang dilakukan? Dia memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti dia. Wow, luar biasa. Teman-teman ingat kan? Ada juga ya ceritanya yang seperti itu. Ya, walaupun sudah dihina, diolok-olok, dicaci maki, dipukuli, ya kan? Bahkan apa? Bahkan dicambuk, dikasih mahkota duri, disalib, bahkan harus mati, ya. Tapi yang dilakukan apa? Dia mengampuni. Seperti siapa tuh? Seperti cerita siapa? Masih ingat? Iya benar, cerita Tuhan Yesus. Bapak Stefanus melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus tidak menyimpan dendam. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, luar biasa ya Bapak Stefanus ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman diperlakukan seperti itu, apa yang teman-teman lakukan? Wah, kalau aku disenggol dikit aja, aku nggak bisa terima, aku pasti marah-marah. Ada yang begitu? Wah Kak, aku mah nggak bisa begitu, nggak bisa sabar aku Kak. Wah, aku pasti sudah marah-marah. Nggak ada yang begitu di kelas CK ya. Nggak ada juga yang begitu. Adik-adik semua yang nonton, ya kan? Semuanya anak-anak luar biasa, anak-anak hebat, anak-anak yang penuh dengan pengampunan. Yeah. Nah, teman-teman, memang nggak enak ya kalau kita diperlakukan tidak baik. Apalagi dianiaya, disiksa apalagi. Mana enak, nggak enak. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, harus berbahagia. Kenapa bisa begitu? Nah, teman-teman, tahu nggak? Ada bayi, ya, balita, ya. Usia 2 tahun, ya, usianya baru 2 tahun, teman-teman. Ini kejadiannya di Korea Utara. Tahu teman-teman Korea Utara di mana? Sana jauh, ya, Korea Utara. Nah, bayi usia 2 tahun ini, teman-teman, harus dipenjara seumur hidup. Wow. Kok bisa ya? Bayi baru umur 2 tahun dipenjara seumur hidup. Emangnya dia kenapa, Kak Vita? Kan baru 2 tahun, mana bisa melakukan sesuatu yang jahat, ya kan? Nah, ternyata teman-teman, bayi ini yang baru 2 tahun ini, dia harus dipenjara seumur hidup karena orang tuanya memiliki dan menyimpan Alkitab, teman-teman. Wow. Karena itu, Kak, iya benar. Karena orang tuanya memiliki dan menyimpan Alkitab. Sehingga bayinya pun harus ikut dimasukkan dalam penjara. Bahkan dijatuhi hukuman seumur hidup, teman-teman. Wow. Itu aniaya yang terjadi ya di Korea Utara. Dan banyak lagi negara-negara lain yang memperlakukan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dengan tidak baik. Mungkin teman-teman ada dengar, mungkin di Indonesia juga pernah terjadi ya. Banyak sekali anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperlakukan tidak baik. Ya kan? Nah, teman-teman,
Kalau saat ini kita boleh beribadah dengan aman, dengan nyaman, tidak ada yang demo-demo, ya, tidak ada yang rusuh-rusuh, ya, kita harus bersyukur. Harusnya kita semangat ketika kita mau ibadah, ketika kita mau datang ke CK, mau sekolah minggu, mau belajar firman Tuhan. Karena di luaran sana, wah, sulit sekali teman-teman. Mereka harus mengalami penganiayaan ketika mereka mau belajar tentang Tuhan Yesus. Ketika mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sulit sekali. Jadi teman-teman, ya, kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan, ya, ketika kita sedang belajar firman Tuhan. Ketika kita datang ke CK, beribadah bersama-sama, ya, kita masih punya kebebasan untuk berdoa di mana saja, ya, membaca Alkitab di mana saja, ya, bernyanyi, ya kan, memuji Tuhan, ya. Nah, kita harus pakai itu dengan sebaik-baiknya teman-teman, ya. Karena tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama. Mereka sulit sekali mau percaya sama Tuhan Yesus, mau belajar tentang Tuhan Yesus sulit sekali, tidak bisa, tidak boleh, ya. Bahkan ada yang dianiaya, disiksa, dipenjara karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ya, mungkin teman-teman menghadapi atau pernah mengalami sesuatu yang gak enak juga ketika ada teman kamu yang tahu bahwa kamu orang Kristen atau kamu anak Tuhan, kamu percaya Tuhan Yesus. Mungkin mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ngata-ngatain kamu, ya, menghina kamu atau menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab dan sebagainya. Nah, teman-teman, bagaimana sikap teman-teman? Apakah teman-teman juga membalas sikap mereka dengan hal yang sama, melakukan hal yang sama, ya, atau ngajak ribut? Jangan ya teman-teman, jangan, ya. Kita mau belajar dari siapa? Dari peristiwa yang dialami oleh Bapak Stefanus dan juga Tuhan Yesus, ya. Mereka memberikan teladan yang baik, yang luar biasa. Bahwa kita harus belajar untuk mengampuni, karena mereka belum kenal Tuhan Yesus, mereka belum percaya Tuhan Yesus, sehingga sikap mereka seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sikap kita harus berbeda sama mereka, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya kan, ya, ada teman kamu yang membuat kamu marah, membuli kamu, atau mengajak kamu berantem, atau mengancam adik-adik karena adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman mengenal Tuhan Yesus, teman-teman percaya kepada Tuhan Yesus, atau teman-teman ke gereja, atau membaca Alkitab, ya kan, mereka membuli kamu, ya kan, maka yang harus teman-teman lakukan adalah apa? Apa? Ada yang tahu? Ya, berdoa. Berdoa dulu. Naikkan doa berkat untuk temanmu, ya. Bukan doa yang nggak baik, ya. Oh Tuhan Yesus, jangan, ya. Jangan berdoa untuk sesuatu yang tidak baik buat orang lain, ya. Tapi kita harus menaikkan doa berkat buat teman-teman kita, ya. Berkatilah dia. Walaupun dia udah mengucapkan hal-hal yang gak bagus, hal-hal yang menyakiti hati kita, hal-hal yang bikin kita sedih, hal-hal yang bikin kita kecewa, hal-hal yang bikin kita mungkin harus menderita, ya. Tetap naikkan doa berkat untuk orang-orang itu yang sudah menyakiti kita, ya. Maka damai sejahtera Allah akan turun memenuhi hati kita, teman-teman. Bisa? Bisa, ya. Bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Memang tidak mudah. Ajaran Tuhan Yesus itu memang tidak mudah, teman-teman. Ya. Memang sukar sekali untuk dipraktekkan. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa melakukan setiap perintah Tuhan, ya. Teman-teman tahu, ya, seperti ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 13. Ayat ini berkata begini, teman-teman.
Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, teman-teman, apapun itu, ya. Kalau kita serahkan sama Tuhan Yesus pasti tolong kita. Kita pasti kuat, ya, menanggung apapun itu, bahkan penganiayaan sekalipun, ya. Kita pasti bisa untuk terus, ya, melakukan hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa nggak? Bisa, pasti bisa, ya. Nah, dan teman-teman tahu nggak mengapa kita disebut berbahagia? Meskipun kita dicela, dihina, difitnah, dianiaya, dan sebagainya. Kenapa sih kita disebut berbahagia? Walaupun diperlakukan tidak baik. Karena firman Tuhan itu berkata, teman-teman, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita bisa berbahagia karena kita adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Nah, teman-teman, coba baca lagi. Kita mau baca nih di ayat yang ke-12. Matius 5 ayat 12. Coba. Oke. Bersukacitalah, ya, dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, teman-teman. Wah, ya. Walaupun dianiaya, difitnah, dihina, ya, diapain lagi? Wah, hal-hal yang nggak bagus, ya. Kita menderita karena nama Tuhan Yesus, ya, seperti cerita Stefanus itu, ya kan? Dikatakan bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Wah. Sebab, ya, ada lagi. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow. Haleluya. Puji Tuhan, teman-teman. Upah kita besar di surga. Siapa yang mau mendapatkan upah yang besar di surga? Angkat tangan. Yes, pasti semuanya mau dong ya mendapatkan upah yang besar di surga. Oke, ya. Untuk itu teman-teman terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Oke? Jangan jemu-jemu ya. Jangan bosan-bosan lakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, teman-teman? Siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari? Siap, Kak. Sip. Mantap. Oke, ya. Jadi, teman-teman, ya. Hari ini kita belajar bahwa kita disebut berbahagia, ya. Orang-orang yang berbahagia walaupun diperlakukan tidak baik, dianiaya, ya, dibully mungkin, atau dikata-katai, atau dihina, atau difitnah bahkan, ya kan? Karena kita mengenal Tuhan Yesus atau karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya itu, ya kan, akan ada upahnya, ya kan? Kita disebut berbahagia walaupun kita diperlakukan tidak baik, dihina, diolok-olok, ya, difitnah, ya kan? Tapi kita disebut berbahagia karena upah kita besar di surga. Oke? Nah, ayat hafalannya dari Matius 5 ayat 10 sampai 11, ya. Oke, panjang? Iya, panjang. Kita mau sama-sama belajar hafal, ya. Oke, yuk. Matius 5 ayat 10 sampai 11, ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Oke, hafal ya teman-teman? Oke, pasti bisa. Nah, minggu ini karena minggu terakhir dari bulan April,
Kak Vita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang merayakan ulang tahunnya di bulan April. Wah, banyak sekali nih teman-teman yang berulang tahun di bulan April ya. Happy birthday to Samuel, happy birthday to Josh, happy birthday Aldo, happy birthday Chelsea, happy birthday Claribel, happy birthday Victoria, happy birthday. I wish you all the best. God bless you all. Oke teman-teman, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia meskipun kami ada dalam keadaan menderita, disiksa, dihina, dibully, diperlakukan tidak baik, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan sehingga kami terus boleh merasakan kebahagiaan itu, karena kami tahu bahwa upah kami besar di surga. Terima kasih Bapa untuk teman-teman kami yang dalam bulan ini juga merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati kehidupan teman-teman kami. Tuhan memberkati untuk Samuel, memberkati untuk Josh, memberkati untuk Aldo, memberkati untuk Chelsea, Claribel, Victoria, semuanya Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini dan mereka juga berulang tahun di bulan April ini. Tuhan Yesus memberkati apa yang mereka doakan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka rindukan, masa depan mereka, studi mereka, pergaulan mereka, pertumbuhan mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah Allah yang luar biasa, memberkati, memelihara, menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan menolong dalam kehidupan kami semua. Biarlah kami memiliki kerinduan yang terus Tuhan untuk mau tahu tentang Tuhan, mau mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Biarlah itu ada dalam hati kami, dan kami sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Kalau mungkin ada teman-teman yang akan menghadapi ujian dalam minggu-minggu ini ya Bapa, Tuhan tolong ya Bapa, berikan hikmat, kepandaian, urapan-Mu kepada kami semua. Ketika kami harus mengerjakan setiap soal-soal ujian, Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan, menjawab semua soal dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong kami semua. Tuhan juga memberkati setiap orang tua anak-anak ini ya Bapa. Tuhan memberkati dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami kembalikan segala pujian kami, hormat kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Ya dong Kak Keisha. Iya. Kira-kira apa nih yang teman-teman dapat dari firman Tuhan kita hari ini? Wah, keren banget jawabannya Kak Desi. Nah, Kak Keisha mau tanya, kalau Kak Desi dapat pelajaran apa nih? Nah, Kak Desi belajar nih Kak Keisha bahwa kita tetap merasa bahagia karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Mungkin kita dibully, mungkin kita difitnah, dikasarin, bahkan dianiaya. Serem banget. Iya, tapi kita tetap bahagia. Wah, pelajaran kali ini berat ya Kak Desi. Iya. Tapi walaupun berat, kita tetap harus melakukan firman Tuhan ya teman-teman. Iya, betul. Karena jika kita melakukan firman Tuhan, ada upah yang besar menanti kita di surga. Betul sekali. Amin. So, teman-teman harus lakukan kebenaran firman Tuhan Betul. setiap hari. Teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya apa?
Oke, aktivitas kita hari ini, teman-teman tuliskan 9 ucapan bahagia yang sudah teman-teman pelajarin ya. Ingat nggak tuh? Pasti ingat dong, Oh teman-teman kan iya. perhatikan. Betul sekali. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengerjakan aktivitas, boleh dikirimkan ke sekolah minggu di udara ya teman-teman. Oke. Oke, ditunggu jawabannya. Siap Kak Kesia. Nah, ibadah kita sudah selesai. selesai. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.